Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Udah siap dong? Ngobrol seru di Syuhada Podcast. Sebelumnya perkenalkan, saya Rashid dari Divisi Media yang akan menjadi host di episode pertama dengan judul Pembelajaran Bermakna dengan Patuhi Tata Tertib Sekolah. Pada episode pertama ini kita akan dibersamai dengan dua narasumber yang keren. Langsung aja kita sapa Ustadz Pandu Dauda Sulaiman dan Ustadz Mustafiroh SPD. Selamat siang Ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, Mas Rashid. Alhamdulillah, saya juga baik saja. Alhamdulillah. Nggak sakit toh, Mas? Alhamdulillah tidak Nggak sakit. Baik, terima kasih karena siang ini sudah berkenan hadir di Ngobrol Seru bareng Syuhada Podcast. Jadi, sebagai anggota tim tata tertib sekolah, boleh dong diceritakan susah senangnya mengembangkan amanah ini? Ya. Dimulai dari siapa ini, Mas Rashid? Waduh, Ustadz itu aja. Oh, oke, Ustadz Pandu, monggo. Gimana susah senangnya itu? Dari aku ya, oke. Sebagai tim tata tertib mungkin agak kaget juga pertama kali ditunjuk jadi tim tata tertib. Karena teman-teman mungkin tahu sendiri kalau misalkan Ustadz di sini ya masih baru, belum lama dan sebagainya macam. Ternyata tiba-tiba ditunjuk sebagai tim tata tertib ya cukup kaget. Masih banyak juga hal-hal yang harus dipikirin. Nanti tugasnya ngapain, kebijakan-kebijakannya macam apa dan sebagainya macamnya. Kemudian juga kalau kita lihat guru-guru ustazah di sekolah-sekolah lain mungkin yang mengemban amanah sebagai orang yang menegakkan peraturan itu kan biasanya kadang ditakutin tuh sama anak-anak, kadang sama murid. Nah itu juga termasuk salah satu tantangannya begitu. Kalau dari Ustadz itu? Okay. Kalau dari Ustazah Fira? Oke, dari saya Fira ya. Susah senangnya mengemban tatib ini sungguh gimana ya? Sebuah amanah itu berarti ada sedikit beban, tanggung jawab yang besar. Kalau senangnya sih senangnya karena diberi kepercayaan bahwa kita itu diberi kemampuan mampu menjadi penegak tatib itu sendiri gitu kan. Tapi susahnya saya kira bukan susah ya. Nanti kalau dibilang susah kita malah takutnya tidak bekerja ya. Kalau saya Fira sendiri ya, kenapa senangnya gitu? Karena diberikan amanah yang luar biasa ini dari sekolah, berarti kami dianggap mampu menegakkan ketertiban yang ada di sekolah. Itu Mas Rosid kalau mungkin dari Ustazah ya. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, salah satu program dari tim tatib sekolah nih adalah razia. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari razia tersebut? Ya, saya dulu ya, saya dulu aja ya. Di sini perkenalkan dulu ya, kita dari tim tatib itu baru ada anggotanya dua, ya. Ya, yang saya ditunjuk sebagai koordinator di tahun ini sebenarnya. Tahun sebelumnya adalah Ustazah Junita dan saya nanti didampingi oleh Ustadz yang luar biasa yaitu Ustadz Pandu Dauda gini ya. Terus kami berada di bawah kesiswaan yang dibawahi oleh Ustadz Mizi. Nanti kalau strukturnya itu dari Ustadz Mizi, saya Firo, baru Pandu. Tapi kita akan berusaha menjadi tim yang solid yang tentunya salah satu yang harus kita utamakan adalah kesolidan itu, dan yang kedua adalah keteladanan bahwa kami itu memang layak menjadi tim tatib bagi anak-anak. Ya. Terus pertanyaan tadi apa? Masalah razia ya? Iya, Oke. Razia. Kenapa sih ada razia gitu kan? Sebenarnya itu adalah programnya, salah satu program tatib razia, dan razia itu memang kita akan tetap ada gitu, tapi kita tidak pernah razia ini jujur tidak bisa dijadwalkan. Anak-anak itu biasanya ini bulan pertama ada razia. Oh tidak, kami razia itu mungkin 1 tahun kadang sekali gitu. Kenapa? Karena kita lihat suasana kok aman-aman aja ya. Anak-anak sudah sadar dengan sesuatu yang harus dilaksanakan gitu. Tapi kalau kita lihat ini anak-anak, walaupun sebenarnya anak sama kita para guru itu saling melihat ya. Kita Ustadz sudah lengah ini, kita santai ya kita bahas sesuatu yang apa. Tapi Ustadz juga sama. Anak-anak sebenarnya sudah lengah ini, yuk kita razia. Tapi jangan sekarang gitu kan. Itu kita tidak terjadwal secara khusus ya 1 bulan sekali. Tapi tetap razia itu kita laksanakan yang namanya apa Pak? Sidak ya. Sidak, inspeksi mendadak. Namanya juga mendadak ya. Bisa jadi kita razia saat ini, kita razia bisa gitu. Tapi memang ada agenda di razia. Mungkin bisa ditambahkan Ustadz Pandu soal razia itu sendiri. Kalau ya mungkin kita semua sudah bisa mendebak ya, menalar juga. Kira-kira fungsinya razia itu apa sih? Ya pastinya razia itu dimaksudkan buat menegakkan peraturan ya.
misalkan di sekolah nih ada peraturan nggak boleh bawa barang A, nggak boleh bawa B dan semacamnya. Nah itu ketika kita lihat kok mulai banyak anak-anak yang bawa barang-barang tersebut dan kemudian mengganggu pembelajaran mungkin. Nah itu kemudian disitulah mungkin razia mulai ditegakkan gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Us. Iya. Mumpung podcast ini akan didengarkan oleh seluruh warga sekolah, nah boleh dong dijelaskan dengan gamblang benda-benda apa saja sih yang dilarang untuk dibawa ke sekolah? Oke. Siapa dulu nih? Ah, monggo siapa dulu? Oke. Ya mungkin kalau dari teman-teman sendiri juga mungkin udah tahu bahwasanya banyak barang-barang yang dilarang untuk dibawa ke sekolah. Mungkin kalau orang-orang mikir apa sih ustazah kok bawa ini nggak boleh, bawa itu nggak boleh. Sebenarnya itu semua kan tujuannya biar pembelajaran kita tetap kondusif, biar kita tetap fokus belajar di sekolah, mengembangkan diri kita. Nah, salah satu alat-alat atau benda-benda yang nggak boleh dibawa ke sekolah itu kita tahu adalah alat elektronik gitu, alat komunikasi seperti ponsel dan semacamnya. Mungkin teman-teman banyak ya ada pro kontra. Ustadz, ini kan ponsel kita buat komunikasi sama orang tua atau mungkin kadang buat pulang atau mungkin buat segala macam yang lainnya. Nah, itu kan banyak sebenarnya pro kontranya. Mungkin teman-teman kelas 8 kemarin sempat ada project suruh debat salah satu temanya tentang pro kontra membawa HP. Nah, itu juga mungkin teman-teman sudah mencoba menganalisis sendiri apa sih positif negatifnya bawa HP dan barang-barang itu. Nah, khusus misalkan alat elektronik itu sendiri semacam HP, itu kan kita dari sekolah juga udah ada batasan-batasan. Bagaimana sih, kapan aja sih kita boleh bawa HP dan nggak boleh bawa HP. Sekolah juga udah memberikan keringanan untuk misalkan teman-teman yang ternyata orang tuanya nggak bisa jemput pas pulang sekolah. Opsi pertama kita bisa ngajak teman-teman, yuk kita Trans Jogja aja. Nah, atau mungkin kalau butuh HP-nya untuk Trans Jogja itu nanti bisa dengan izin dari orang tua menyampaikan izin kepada Ustadz Tarmizi selaku wakil kesiswaan menggunakan izin tertentu nanti disampaikan, insya Allah nanti teman-teman juga boleh kok membawa HP tapi dengan izin dan dikumpulkan. Ingat jangan sampai HP-nya ketinggalan di tas waktu pelajaran. Ya, itu masalahnya. Atau mungkin juga teman-teman ternyata diminta sama ustadz-ustadzahnya untuk membawa ponsel atau membawa laptop, alat elektronik ke sekolah untuk pembelajaran, itu juga dibolehkan. Tapi ingat kalau misalkan fungsinya untuk pembelajaran, silahkan dititipkannya ke guru mata pelajaran tersebut. Jangan nanti semua ponsel, semua laptop dititipkan ke waka kesiswaan, ke Ustadz Tarmizi, nanti tempatnya penuh. Kadang ustadz suka lihat kok teman-teman main masuk ke ruang guru naruh, main masuk ke ruang guru naruh. Nah itu sebenarnya kalau misalkan teman-teman membawa ponsel dan barang elektronik itu untuk pembelajaran, dititipkannya ke guru mata pelajaran. Dan kalau misalkan untuk hal-hal lain di luar itu mungkin bisa izin dulu ke wakil kesiswaan, ke Ustadz Tarmizi untuk konfirmasi. Nah misalkan barang-barang lain apa selain barang elektronik, nah Ustadz sering lihat teman-teman nih suka bawa mainan. Tuh kartu dan segala macamnya. Ada yang bawa pistol air. Ada teman-teman yang bawa pistol air? Pasti ada. Ada ya. Itu kalau misalkan sebenarnya kalau nggak mengganggu pembelajaran masih oke-oke aja. Cuman terkadang tuh Ustadz lihat ketika pelajaran nembak-nembakin temennya pakai pistol air. Gurunya lagi nerangin, temennya ditembakin, nanti tahu-taunya temennya bilang, Ustadz si ini nih Ustadz nembak-nembakin aku, ya, gitu. Itu kan namanya mengganggu pembelajaran. Nah kalau sampai kayak gitu maka nggak dibolehin. Terutama juga mungkin kartu Uno, kartu remi dan semacamnya. Itu kan meskipun permainan biasa, tapi itu bisa mengarah kepada perjudian dan semacamnya. Meskipun kita mainnya nggak pakai taruhan kok nggak ngapa-ngapa kok, have fun aja. Ya kalau bisa diminimalisir di sekolah, kita fokus untuk belajar, gitu ya. Tuh mungkin dari Ustadz itu untuk alat elektronik dan mainan dan segala macamnya. Mungkin untuk senjata tajam dan perhiasan dan segala macam bisa dijelaskan oleh Ustazah Mustafirah. Oke. Nambahkan aja ya Mas, tadi sudah dijelaskan banyak oleh Ustadz Pandu. Kalau barang yang tidak boleh dibawa ya ke sekolah itu yang jelas itu barang terlarang ya. Barang terlarang itu anak-anak sudah tahu lah barang-barang yang sudah tidak
Ya misal rut ya gitu ya. Gitu kan. Atau apa namanya tadi yang sekarang keren tuh nggak ada yang di sepi-sepi itu yang elektronik apa elektronik rut ya gitu ya. Itu teman-teman sudah tahu, itu jelas terlarang ya, apalagi tadi mainan HP. Terus yang kedua yang biasanya banyak mengandung kontroversi itu kalau di aturan itu adalah kata-kata make up bagi perempuan. Ya make up bagi perempuan, walaupun sekarang kata make up itu apa sih sudah sendiri kadang tidak tahu ini termasuk make up. Katanya sekarang tuh skincare boleh lu. Oh waduh, yang skincare itu seperti apa? Mungkin nanti ada kesamaan pandangan bahwa ini loh yang dia namakan make up, ini loh barang yang dinamakan ini kalau bagi perempuan ya. Kalau yang bagi putra sebenarnya jelas ya, ini tuh sudah jelas. Tapi kalau dari perempuan tadi lotion aja kok nggak boleh sih, atau minyak wangi kok nggak boleh lah, itu nanti kita berusaha untuk menyamakan persepsi bahwa itu memang nggak boleh dan ini boleh, itu akan kami samakan lagi biar nanti siapapun yang menemui tidak ada kontroversi. Ngaten Mas, mungkin gitu ya Mas Rasyidi. Untuk yang selanjutnya, nah bagaimana pendapat Ustadz Ustadzah nih tentang kebersitanya barang-barang yang dianggap siswa sebagai kebutuhan? Seperti barang apa ya, kayak makeup tadi itu kan ya, kebutuhan gitu ya, bukan cewek kan ya, itu. Oke, saya dulu ya. Tersitanya barang sebagai kebutuhan. Ya ini sebenarnya masih kalimatnya kalau bagi Ustazah masih ambigu ya. Maksudnya kebutuhan itu kalau Ustazah kalau kebutuhan bagi seorang pelajar, bagi Ustazah itu ada buku, bolpen gitu kan, nggak mungkin tersita gitu kan. Ya itu aman gitu. Tapi kebutuhan yang mana kalau sebagai pelajar? Masa roh itu kebutuhan? Itu kan. Apalagi itu pisau gitu ke sekolah, itu tampilan boleh lah ya. Saat itu. Tapi yang jelas kalau soal kebutuhan, make up itu yang jadi kontroversi tadi. Kebutuhan siswa make up saya kira kok kalau kita belajar cuma di dalam kelas, tidak perlulah sampai ke mana, sampai harus seperti orang di panggung kan, saya kira enggak ya. Tapi kalau nanti pas kita butuh untuk penampilan di panggung, saya kira Ustazah paham lah, boleh lah mukanya gade merah-merah karena itu sebuah kebutuhan gitu ya. Tetapi kalau di kelas dengan pakai memerah bibir atau mata yang harus lentik begini, saya kira itu bukan sebuah kebutuhan menurut kami begitu. Mungkin gitu ya Mas Rasyid. Mungkin bisa ditambahkan Ustaz. Kalau di sisi lain mungkin pertanyaan ini masih nyambung ke yang tadi ya, kebutuhan mungkin selain make up mungkin ponsel untuk Rasukja, penjemputan dan segala macamnya. Nah itu tadi alhamdulillah udah Ustadz sedikit terangkan mengenai batas-batas boleh dan tidaknya barang-barang yang dibutuhkan tadi. Ustadz juga masih belum terlalu paham nih, apakah barang yang dibutuhkan ini maksudnya make up atau alat komunikasi atau segala macamnya begitu. Tapi untuk alat-alat tersebut alhamdulillah sudah Ustadz dan Ustazah Firoh jelaskan. Mungkin seperti itu aja. Baik, untuk yang selanjutnya kami mendengar beberapa siswa mengeluh bahwa ada perbedaan barang-barang yang disita. Misal lotion di kelas A disita, namun di kelas B tidak. Nah, itu bagaimana ya Ustaz? Oke, nah itu tadi kata memang ada kami belum menyamakan persepsi tentang barang-barang khususnya barang perempuan ya, karena memang perkembangan zaman itu pengertian masalah skincare atau makeup itu memang belum sama ya. Apalagi saya dengan Ustadz Pandu tuh juga apa sih Bu, ini termasuk skincare apa ya? Skincare. Nanti ada yang bilang, Ustadz ini mah bukan lipstik kok, ini lip apa gitu kan? Macam itu. Nah itu mungkin kita nanti masih harus merumuskan kembali. Seperti ini ada contoh sedikit nih, saya kemarin ada berasitaan mungkin semisal maaf ini kalau ada yang punya ya, ini termasuk apa gitu kan, ini termasuk apa, maaf ya nih nanti kan nanti yang kita saksikan bersama apakah barang-barang seperti ini adalah sebuah kebutuhan seorang pelajar, nanti bisa dinilai sendiri gitu ya. Jika barang-barang ini sebenarnya tidak cuma kita pindahkan sementara di tempat ruang guru putra biar ada pembinaan lah nanti dari kami, maka inilah sebenarnya barang yang jelas kami ada kontroversi, mana sih yang sebenarnya harus kita pakai dan tidak. Tapi untuk sementara yang kita amankan baru ini yang kami anggap memang tidak sepatutnya dibawa ke sekolah, atau mungkin kalau di rumah atau pementasan dan Bapak Ibu guru meminta untuk ini dibawa sebagai kebutuhan tadi untuk pentas panggung, mungkin nggak masalah. Tapi kalau ini pas pembelajaran saya kira tidak pas tempatnya, saya kira begitu. Mungkin ini salah satu contohnya Mas Rosid. Terima kasih Mas Rosid, monggo. Iya. Ini satu orang ini Mas Rosid. Ini satu punya satu orang. Punya satu orang nih. Ini lipstiknya ada 5, padahal bibirnya cuma ada 2 tangkup gitu ya. Ngaten Mas Rosid. Setelah barang-barang yang pernah diambil, lalu kebijakannya
dikemanakan atau diapakan dengan itu? Oke, untuk sementara gini. Untuk awal-awal ini karena kami juga baru jadi satu tim yang akan kita solidkan kembali dengan pemahaman yang sama, maka barang-barang yang kami sita yang kami pindah tempatkan sebenarnya akan kami kembalikan, Mas Wasit. Jadi kami kemarin sudah menginformasikan ke orang tua bahwa barang-barang yang kami sita yang hari ini kena sita, maka kami izinkan ayah bunda untuk bisa mengambil ke sekolah dengan ketemu kami para tatib, dan akan kami berikan pembinaan. Barang-barang ini tidak kami minta atau kami apa, tetapi akan kami beri pembinaan, dan ini kami minta memang diambil karena sayang juga, karena ini semua barang-barang berharga ya. Nah, kami minta diambil, tapi memang sejauh ini katanya belum terambil, katanya tidak memanggil, padahal kami itu ingin aja pembinaan saja. Tapi untuk selanjutnya kami berencana jika barang-barang ini tidak terambil sampai bulan ini, maka kami akan berusaha hilangkan atau hancurkan, atau kami musnahkan gitu ya. Iya, sebagai bentuk pembelajaran. Sejauh ini sih mungkin barang-barang yang diambil untuk sitaan baru sekedar ponsel dan make up baru beberapa. Dari sini juga mungkin Ustadz mikir, ternyata kalau sampai nggak diambil, ya nggak penting-penting banget juga sebenarnya gitu. Sebenarnya siswanya tuh takut ngambil. Atau mungkin takut sama orang tuanya juga. Enggak, atau mungkin mau beli lagi. Oh, mau beli lagi bisa jadi. Iya ya nanti. Tapi insya Allah barang ini dengan harapan besar masih bisa diambil, karena kami ingin bisa bertemu dengan orang tua dan anaknya agar kami bina bersama-sama apakah jika kami menyita barang ini untuk tidak dipakai di sekolah, apakah salah gitu. Nah, kita akan diskusi ke sana. Gitu Mas Yosef. Ya, untuk yang terakhir nih, apa harapan Ustadz saya kepada siswa-siswa SMP mahasiswa terkait dengan tata tertib ini di sini? Oke, dari Ustadz dulu ya. Harapan Ustadz dengan tata tertib ini, sebenarnya Ustadz menginginkan sekolah itu tidak ada peraturan ya. Jadi secara sadar diri para siswa itu secara otomatis bahwa peraturan ada itu bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dilarang, tapi sesuatu aturan itu memang selayaknya kita laksanakan. Memang itulah harusnya kita laksanakan gitu. Kita patuhi bukan karena kita takut dihukum, bukan takut karena apalah atau poin atau apapun, tapi karena memang kenapa sih sekolah membuat peraturan bahwa kerudungnya putri harus menutup sampai sini? Nah, itu bukan sebuah aturan sebenarnya. Memang itu seharusnya memang kita laksanakan. Pengennya saya ke sana, tapi itu tidak mudah ya. Sebuah perjalanan proses nanti insya Allah mau sana gitu kan. Kenapa siswa kok tidak boleh bermake up? Saya kira itu bukan sebuah aturan saja ya. Tapi memang itulah selayaknya yang harus dilakukan gitu. Begitu Mas Rasid. Mungkin Mas Ustadz lanjut. Dari Ustadz mungkin sebenarnya kurang lebih tujuan dari tim ya sama ya. Intinya demi memperbaiki teman-teman semua sikap, akhlak, adab, dan kebiasaan. Nah itu seperti yang Ustaz Zafiroh katakan tadi, sebenarnya aturan ini tuh memang hal-hal yang selayaknya kita ketahui, kita laksanakan dan semacamnya. Mungkin kalau teman-teman melihat tata tertib dari larangan dan kewajiban bawa barang, atau mungkin datang tepat waktu dan semacamnya, kewajiban pergi ke masjid dan semacamnya, itu kan memang seharusnya kita sebagai siswa dan muslim laksanakan. Mungkin teman-teman sendiri kayaknya udah jenuh ngelihat ini Ustadz Pandu duha bentar lagi nongol nih, pasti bakal keliling kelas nih, atau mungkin zuhur bentar lagi nongol nih. Mungkin juga jenuh juga ngelihat muka Ustadz gitu, ngelihat Ustadz keliling sana kemari teriak-teriak. Sebenarnya Ustadz pun nggak pengen tiap hari harus keliling-keliling. Yang Ustadz inginkan adalah teman-teman dengan sadar diri, dengan tergerak hatinya, langsung melaksanakan kewajiban-kewajiban kalian dari syariat maupun secara pelajar, sebagai pelajar gitu. Mungkin itu aja dari Ustadz. Baik. Banyak sekali ya pembahasan seru kita siang ini. Terima kasih banyak Ustadz Pandu dan Ustadz Zafiroh atas wawasan yang diberikan. Semoga harapan-harapan baik tercapai untuk kita semua. Amin. Saya undur diri, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nih, mumpung podcast ini akan didengar oleh seluruh warga sekolah, boleh dong dijelaskan dengan gemblenang benda apa saja yang dilarang untuk dibawa ke sekolah? Nggak usah nanti dekat. Gamblang. Gamblang.